Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini. Saat ini Allah masih berikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, kesempatan, dan juga kita masih juga diberikan nikmat Islam, nikmat yang paling berharga yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di suasana Lebaran ini, setelah 1 bulan kita digodok, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah maja'alna minal muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang diampunkan semua dosa-dosanya, diterima seluruh amalan kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita nanti sampai istiqomah saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah sunnah beliau dari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang istiqomah jalan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan dikumpulkan di dalam surga Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Di suasana bulan Syawal ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu aam wa antum bi khair. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bulan Syawal ini kita menjadi lebih baik, ya, meningkat keimanan kita dari sebelum Ramadan, digodok di bulan Ramadan dan Syawal terjadi peningkatan keimanan. Ya, orang yang sukses itu Ramadannya terjadi peningkatan. Ya, ada satu keterangan yang sampai kepada kita. Ya, laisal aid liman labisa, ya, labisuhu jadid, ya, walakin aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah Idul Fitri itu orang yang libasuhu jadid, ya, libas itu pakaiannya baru, tapi orang yang itu adalah orang yang ta'atuhu tazid, ya, ketaatannya kepada Allah bertambah. Mudah-mudahan kita terus bertambah ketaatan kita sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon izin, mohon maaf atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di antara kita. Mudah-mudahan kepada Allah sudah diampunkan, sama kita saling maafkan. Nah, yang terbaik memang saling maafkan itu bukan hanya di bulan Syawal, ya, setiap saat lah kita saling memaafkan. Karena salah satu sifat orang takwa itu juga adalah memberi maaf, ya, bukan minta maaf. Sifat orang takwa itu bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Ya, karena memang orang takwa itu jarang bikin salah kepada manusia lainnya. Karena orang takwa itu orang yang selalu baik sama orang lain, ya, jarang dia bikin salah kepada manusia lain. Terhadap manusia itu dia punya sifat satu, sifat memberi. Ya, sifat orang takwa itu yang Allah gambarkan dalam surat ke-3 ayat 134. Ya, alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Orang yang senantiasa membantu orang lain, berinfak, ya, membantu orang lain fi sarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sakit. Itu sifat orang takwa. Ya, jadi baik kepada orang lain, berakhlak kepada orang lain, yang membantu orang lain. Orang lain di sini ya siapa saja, terutama berjenjang yang paling banyak ya orang yang paling dekat tentunya. Gak mungkin baik sama orang lain tapi gak baik sama keluarga, kan gak mungkin. Ya, itu namanya air mancur. Nah, yang jauh dapat, yang dekat enggak, ya salah. Jadi yang makin dekat. Nah, kalau Allah gambarkan dalam surat ke-4 ayat 36 itu, kepada
Kata siapa? Ya bil walidaini ihsana, kepada orang tua gitu. Wa bidil qurba, kepada keluarga sendiri ya, baik suami, baik istri, baik anak, baik saudara-saudara kita gitu. Terus apa? Wal yatama, wal masakin, orang yatim, miskin, wal jari zil qurba, tetangga dekat, wal jari junubi, tetangga jauh, wasrohibi bil jambi ya, kawan sejawat, apakah kawan sekolah, apakah kawan kerja, kawan lah pada prinsip. Bani sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, atau orang masa kita anak-anak jalanan sekarang lah, musafir, termasuk malakat aiman nukuk, termasuk orang yang berada dalam penjagaan kita, orang yang berada dalam bawahan kita gitu. Pembantu kita, pegawai kita dan seterusnya. Nah itu jadi sifat orang takwa itu gitu. Yang kedua, sifat orang takwa kepada makhluk manusia lainnya itu wal kadhimin al ghaidh, ya, menjaga emosinya kepada orang lain, menjaga marahnya, nggak cepat marah dia kepada orang lain. Baru yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, di situ senantiasa memberikan maaf kepada manusia lainnya. Nah, jadi sifat orang takwa itu memberi maaf, nggak ada yang minta maaf. Kenapa nggak ada yang minta maaf? Ya karena memang orang takwa itu hampir nggak banyak salah kepada manusia lainnya. Ya cuman kita sebagai rasa humble ya minta maaf lah. Kadang-kadang kan ada yang kita nggak sengaja gitu. Ya tidak ada maksud untuk menyakiti, tiba-tiba orang tersakiti, ya nggak apa-apa, kita minta maaf. Itu sebagai rasa humble saja. Tapi justru intinya orang takwa itu wal afina 'anil nas, memberi maaf. Dan sebenarnya memberi maaf itu sebenarnya lebih tinggi levelnya. Gitu. Kalau minta maaf ya pantas, ya wajar lah, namanya orang salah pasti minta maaf. Kebangetan udah salah nggak minta maaf. Ya, kebangetan kalau ada orang salah nggak minta maaf. Tapi memberi maaf itu yang susah, namanya juga memberi. Memberi uang masih mudah, ya, memberi uang itu masih mudah gitu. Tapi yang paling susah aja memberi maaf. Orang salah kita maafkan, wah itu repot banget. Orang pelit kita kasih, wah itu repot banget gitu. Kita dizalimi tapi masih bisa memaafkan. Nah itu hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa ya belum tentu. Ya hatta orang beriman sendiri ya belum tentu. Makanya kita naik sampai level takwa itu karena orang beriman saja belum tentu bisa memaafkan orang lain gitu. Ya makin berat salah orang itu dimaafkan ya makin tinggi nilainya. Tapi Ustaz sakit kali Ustaz, ya sudah, makin sakit ya makin tinggi nilainya. Gitu, makin tinggi nilainya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau memberi maaf kan secara umum memberi maaf itu kalau kita kali-kali sederhananya, ya paling bagus memang Ramadan. Karena nilainya lebih tinggi. Gitu. Kalau kita beri maaf sama orang lain sama seperti kita umpamakan sedekah lah ya. Sama seperti sedekah. Kalau kita memberi orang, kita dapat minimal 700. Kalau sedekah itu beda. Kalau selain sedekah dapat 10. Ya, tapi kalau sedekah itu bisa 700. Nah, memberi maaf itu kalau di luar Ramadan misalnya 700. Tapi dalam Ramadan lebih tinggi lagi. Makanya paling bagus itu memberi maaf itu Ramadan karena jadi amal soleh dia. Nah, kalau kita kasih maaf orang sakit kita 10, kita beri maaf, memaafkan orang lain, nilainya berapa? 10 kali 700 di luar Ramadan. Di dalam Ramadan nggak tahu kita kali berapa. Nah, itu dahsyatnya tuh memberi maaf. Memberi maaf itu sedekah juga, Pak. Nilainya gila-gilaan juga. Jadi kalau kita punya salah, orang lain punya salah sama kita 100, kita maafkan, berarti 100 kali berapa? Allah memaafkan dosa kita. Mau bayangin coba. Nah, balik kepada kaji kita. Jadi makanya sifat takwa ini mesti kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi 3 ciri utama orang takwa itu kepada manusia lain. Tadi apa? Senantiasa berbuat baik kepada manusia lainnya, ya, berjenjang mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh.
siapa yang berhubungan sama kita lah. Yang kedua, orang takwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, tidak cepat emosi gitu. Ya, baru yang ketiga biasa memaafkan orang lain. Nah ini makanya pantas orang takwa itu dekat sama Allah, dekat sama manusia, mulia di hadapan Allah dan juga mulia. Ya, kalau ada tiga punya sifat ini pasti orangnya dekat sama manusia. Pasti orangnya mulia di hadapan manusia. Orang yang rajin memberi, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, orang yang maaf itu pasti mulia di hadapan siapa? Di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang bakhil, pelit, medit, korek, ya, itu pasti hina di hadapan pelit banget, korek, susah amat atau pasti akan pasti akan dicemoohkan orang lain gitu. Sekaya apapun dia atau sehebat apapun dia. Yang kedua emosi juga begitu. Orang yang emosian itu pasti hina. Memang awalnya nampaknya gagah gitu, tapi habis itu pasti hina. Gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang kan, emosi itu bisa memancing permusuhan dan lain sebagainya. Bahkan bisa memancing tanda petik ya. Lihat kemarin hanya gara-gara meludahin orang lain, coba karirnya habis. Coba begitu. Meludahin ini kemarin sama pegawai Pertamina yang salah parkir, ya ludahin, diviralkan, habis selesai semua. Coba hanya gara-gara satu perbuatan yang mungkin menurut kita tidak terlalu fatal amat, tapi ya begitulah. Tapi perbuatan itu perbuatan gara-gara apa? Ya gara-gara emosi. Secepat itu Allah ingin membantingkan manusia. Jadi langsung hina dia, gitu loh. Biar minta maaf, biar gimana? Apalagi sekarang kan. Apa bahasa kita jejak apa namanya? Jejak digital. Waduh, repot banget. Tapi kalau orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu pasti mulia. Apalagi sampai pada level yang ketiga bisa memaafkan orang lain. Waduh. Nah ini makanya balik kita kepada kaji kita, mari kita sampai kepada level itu. Makanya orang yang takwa itu orang yang satu, yang saya bilang kemarin, arti takwa itu adalah dekat, ya. Orang yang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada manusia. Yang kedua, orang takwa itu orang yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Gitu. Nah, baru yang ketiga, orang takwa itu orang yang pasti hidupnya bahagia selamat di dunia dan pasti bahagia selamat di akhirat. Makanya mengapa Allah sangat mewanti-wanti kita harus sampai pada level takwa itu. Cuman biang keroknya itu adalah hawa nafsu. Itu biang keroknya. Itu ujiannya gitu loh. Hawa nafsu ini biang kerok. Ya hawa nafsu ini tidak boleh dibunuh. Dia itu ibarat api, tapi hati-hati api ini kalau kecil dia jadi kawan, besar dia jadi lawan. Nggak bisa dikendalikan. Biang keroknya semua hawa nafsu. Yang tadi itu emosi itu kan pasti hawa nafsu. Bakhil, pelit itu kan hawa nafsu. Egois itu kan hawa nafsu. Cepat marah itu kan hawa nafsu. Tidak memaafkan orang lain itu kan hawa nafsu. Termasuk juga yaitu dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks hablum minallahnya, malas sholat, malas ibadah, malas beramal soleh, itu kan semua hawa nafsu. Dengan azan, pengen leha-leha, masih mau duduk-duduk, itu kan hawa nafsu. Taat kepada Allah itu hawa nafsu. Susah, memang susah. Untuk jadi taat itu kan hambatannya ya dari dalam. Ya termasuk juga pengen bikin maksiat itu kan hawa nafsu. Nah, jadi memang biang keroknya itu semua adalah, makanya kita disuruh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Harapannya selama 1 bulan ketika kita sudah bisa menghindarkannya atau mencegahnya, makanya kita bisa mengendalikannya. Begitu sudah bisa mengendalikannya, insya Allah kita selamat. Fa amma man khaufa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa taat kepada Allah, takut sama Allah, bisa mengendalikan hawa nafsunya, pasti selamat di dunia dan di akhirat. Makanya mari kita sampai pada level itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan kemarin bisa kita menjaga itu semua. Ya, amin ya rabbal
sekarang kita masuk pada sedikit pendalaman tentang takwa ini. Ya, kemarin kita sudah bahas ciri-cirinya, bagaimana cara mendapatkannya dan lain sebagainya. Nah, sekarang sedikit kita masuk ke dalam. Kenapa sih kita mesti harus bertakwa? Kita agak buka wawasan sedikit. Kenapa sih harus bertakwa? Ya, kenapa nggak cukup menjadi orang yang beriman saja? Ya, kenapa tidak cukup menjadi orang beriman saja? Ya, alhamdulillah kita sudah. Kalau konsepnya daripada alhamdulillah kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh. Tapi kenapa tidak cukup? Harus naik level. Ya, kita sudah beriman, kita sudah beramal soleh. Nah, naikkan level, harus sampai bertakwa. Gitu. Kalau konsep daripada ya alhamdulillah sudah beramal soleh, tapi tidak cukup level itu, harus sampai level bertakwa. Nah, masuk kita sedikit pembahasan yang lebih dalam. Ya. Nah, pada waktu yang lalu saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa Allah itu punya dua sifat. Ya, yang paling utama. Sifat Allah itu yang paling utama, yang paling dominan. Yang apalagi berkaitan dengan kita kepada makhluk itu apa? Sifat Rahman dan sifat Rahim. Ini sifat utama Allah. Dan wajib sifat ini mesti kita sebut setiap hari 17 kali. Bukan 17 kali, 34 kali dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah itu kita 2 kali menyebut sifat ini. 2 kali Ar-Rahman, 2 kali Ar-Rahim. Sifat yang mesti kita sebut. Enggak ada sifat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sifat yang utama dari Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam itu punya sifat yang sangat dahsyat, sangat hebat. Justru yang saya sampaikan pada waktu yang sudah cukup lama dulu, ya, tujuan Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk tujuan Allah menciptakan makhluknya kita manusia agar apa? Agar Allah bisa memberikan sifat rahmat dan rahim. Makanya dalam Al-Quran Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal Insan, itu menunjukkan bahwa apa? Allah menciptakan alam semesta ini termasuk kita manusia itu karena apa? Karena rahmatnya. Ya kalau nggak ada alam ini, gimana caranya orang bisa merasakan Allah Maha Baik itu? Ya nggak ada yang dapat. Jadi gitu. Makanya Allah menciptakan alam semesta itu supaya ada yang bisa merasakan sifat yang utamanya untuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi gitu. Nah, tapi kalau sifat Rahman ini bersifat umum, siapa aja dikasih. Siapa aja dikasih. Selama makhluk Allah pasti dapat Rahman. Tidak mandang status, tidak mandang kedudukan, tidak mandang iman tidaknya, baik tidaknya, soleh tidaknya. Selama makhluk Allah pasti dikasih rahmannya. Siapa aja. Bahkan dalam surah Ar-Rahman tuh disebut Rahman, Ar-Rahman gitu. Kenapa gak disebut ada surat Ar-Rahim? Ya karena begitu. Semua dikasih. Mau kafir tetap dikasih, mau bajingan pasti dikasih, orang beriman dikasih, orang soleh dikasih. Gak ada membedakan perbuatan tanpa sebab. Makanya dikatakan bahwa sifat Ar-Rahman itu namanya sifat zatiyah. Ya, kita belajar tentang sifat-sifat, namanya sifat zatiyah. Ya, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau dalam kita belajar ilmu tauhid itu ada namanya sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu sifat yang melekat pada Allah, yang tanpa ada sesuatu. Pokoknya melekat. Dan dia tanpa ada sebab-sebab. Dan pasti Allah melakukan. Kalau sifat fi'liyah lain, boleh Allah kerjakan, boleh enggak? Nah gitu, kira-kira gitu. Boleh sih Allah kerjakan, boleh enggak? Itu sifat fi'liyah namanya. Nah Ar-Rahim ini sifat fi'liyah. Boleh Allah kasih, boleh enggak? Nah kalau Rahman tadi enggak, pasti dikasih. Nah kalau Ar-Rahim ini enggak, dia sifat fi'liyah ya. Boleh dikasih, boleh enggak? Nah
sebagai bentuk keadilan Allah, Allah hanya memberi rahim ini kepada orang yang beriman. Selain orang beriman gak dapat rahim ini. Jadi tidak semua makhluk dikasih, tidak semua makhluk dikasih rahimnya. Allah punya syarat. Rahimku hanya kuberikan kepada orang yang beriman. Selain orang beriman gak dapat rahimnya. Orang kafir gak dapat rahimnya. Bajingan-bajingan gak dapat rahimnya. Nah, kadang Allah katakan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Wa kana Allah bil mu'minina rahiman. Jadi gitu. Jadi Allah itu hanya memberikan sifat rahim ini kepada orang-orang yang beriman. Selain orang gak dapat. Nah, ternyata rahim ini bertingkat. Ya, rahmat Allah dalam rahimnya bertingkat. Ada 10%, 20%, 30%, nah gitu. Nah, kalau mau dapat rahim ini 100% ya harus bertakwa. Nah, gitu. Alhamdulillah kita sudah beriman, dikasih rahimnya Allah, tapi kita gak dapat full. Tergantung derajat keimanan kita. Kalau derajatnya 10 ya dapat rahimnya 10. Nah, kira-kira begitu. Kalau imannya 50 ya dapat rahimnya 50. Tapi kalau dia bertakwa dapat rahimnya 100%. Nah, disitulah bedanya antara orang beriman sama orang yang bertakwa. Makanya kalau kita mau dapat rahimnya Allah 100% ya harus bertakwa. 100% jaminannya. Nah, nikmat rahim ini yang dulu pernah juga saya, dia bersifat ruhaniyah gitu. Kalau rahman ini nikmat yang bersifat jasmaniyah, materi. Bersifat materi, Pak. Ya, jadi sifat rahman ini satu, dia tadi semuanya dapat. Yang kedua dia bersifat materi. Jadi nikmat Allah dalam bentuk rahmannya gitu. Apa arti rahman? Yaitu Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Rahmannya. Ya. Jadi kata-kata rahim, rahman dan rahim itu dari kata-kata rahman. Jadi bersifat apa dari satu? Menyeluruh. Yang kedua, menyeluruh itu semua dapat. Nah, yang kedua, tapi dia apa? Hanya bersifat zahiriyah. Zahiriyah itu ya materi. Bisa dilihat, bisa diterawang, bisa diraba, nah kira-kira gitu. Dia bersifat materi. Nah, yang ketiga, rahim ini hanya ada di dunia. Rahman ini hanya ada di dunia, terbatas di dunia doang. Akhirat nggak ada nih, Pak. Akhirat nggak ada. Makanya orang di akhirat itu selalu pengen Allah tuh punya rahman juga, ya nggak bisa. Jadi akhirat yang dikasih rahmat siapa? Ya hanya orang beriman aja. Orang kafir nggak semua dikasih rahmat Allah. Makanya orang di akhirat tuh pengen menyebut Ar-Rahman Ar-Rahman juga. Cuman sayang sudah selesai, rahmatnya sudah habis di dunia, khusus di dunia. Makanya ada salah satu doa kita, Ya Rahmanad Dunya wa Ya Rahimal Akhirah. Itu doanya itu. Wahai Tuhan yang Maha Rahman di dunia dan Maha Rahim di akhirat. Tahu Bu ya beda ya? Kalau secara Indonesia ini paling enak, terjemahannya paling mudah. Rahman itu Maha Pengasih atau Maha Pemurah, sedangkan Rahim itu Maha Penyayang. Indonesia paling enak. Semua orang dikasih, tapi tidak semua orang disayang. Semua orang dikasih sama Allah. Karena pemurahnya Allah semua dikasih, tapi tidak semua disayang. Nah, kita maunya dikasih Allah juga, ya disayang Allah juga. Jangan mau dikasih doang, nggak disayang. Apa yang dikasih doang, nggak disayang. Orang kafir itu dikasih sama Allah, tapi nggak disayang. Ngasihnya bahasa sederhana, ngasihnya bari ngambek, kira-kira begitu loh. Itu bahasa kita ya.
Tuhan kan jauh dari sifat-sifat demikian. Bahasa kita dikasih juga tapi Allah nggak ridho. Orang kafir itu dikasih Allah makan dikasih, tapi Allah nggak ridho. Kita dikasih dan Allah ridho. Nah itu kita mau. Gitu. Maka yang diridho itu hanya orang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Jadi Allah itu hanya ridho kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu bahasa Indonesia pas tuh Pak. Ya, jadi Ar-Rahman Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sementara Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang. Semua orang dikasih, tapi tidak semua orang yang disayang itu apa? Pasti yang spesial. Anak kita aja nggak ada yang kita kasih, tapi kita nggak sayang kok. Ya karena perbuatannya kita nggak sayang. Nah, balik pada yang tadi. Nah, yang namanya sifat penyayang ini hanya ada di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Di dunia ada tetap pengasih itu, penyayang itu, rahim itu ada di dunia, ada. Tapi dia berlangsung terus sampai akhirat. Rahman itu hanya di dunia. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. Nah, kalau rahim sebaliknya. Kalau rahim tadi apa? Nikmat ya, tidak semua orang dapat. Khusus, nikmat khusus, tidak semua orang dapat. Dapatnya siapa ya? Hanya orang beriman saja. Yang kedua, nikmat ruhani, nikmat rahim itu adalah nikmat yang bersifat spiritual, nikmat yang bersifat ruhani. Makanya dia nggak bisa diukur Pak, susah ngukurnya. Nggak bisa diukur, susah ngukurnya. Gimana cara ngukurnya? Ketenangan hati, kedamaian, kebahagiaan. Gimana cara ngukurnya? Sakinah itu nggak bisa diukur. Mutmainnah itu nggak bisa diukur. Tapi kalau materi, uang, jabatan, pangkat apa itu bisa kita ukur, bisa kita lihat, bisa ini. Makanya itu yang berlomba-lomba dikejar orang. Jadi begitu. Nah yang ketiga, sifat rahim ini dia ada di dunia, jelas nampaknya di akhirat. Nah dia menjadi bentuk materi nanti ketika di akhirat. Nah rahim itu gitu. Di dunia nggak nampak dia Pak. Tapi begitu di akhirat dia. Nah kan ingat ya pelajaran saya dulu. Di akhirat tuh Pak yang dominan tuh nanti ruhani Pak. Bukan jasmani. Di dunia yang dominan apa? Di dunia yang dominan apa? Jasmani. Di akhirat tuh nanti yang dominan ruhani. Makanya di akhirat itu kita nggak mati-mati kan ruhani nggak mati-mati Pak. Di akhirat itu nggak mati-mati kan ruhani itu nggak mati. Dalam konteks hancur ya, binasa ya. Tetap dia makhluk, tapi makhluk yang Allah bikin dia nggak mati-mati. Makanya di akhirat orang di neraka itu nggak mati-mati. Yang merasakan sakit ya fisiknya, tapi sifatnya nggak mati-mati dia. Hancur badannya diganti lagi yang baru, hancur lagi rusak diganti yang baru sama Allah. Kulama najid julurum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulitnya hancur diganti kulit yang baru. Liyadzuqul adzab agar mereka merasakan siksa itu. Termasuk juga orang di surga. Nggak mati-mati. Sifat ruhani itu lebih dominan. Tidak ngantuk, tidak mati. Itu di sana. Tidak rusak. Itulah sifat-sifat ruhani yang hebat itu. Makanya yang dominan di sana begitu. Nah, balik kita kepada gaji kita. Nah, sifat rohani orang sifat rahim ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dunia, wabil khusus lagi di akhirat baru kelihatan. Makanya pantas orang nanti di akhirat semuanya pasti beriman. Pasti orang di akhirat itu beriman. Bukan hanya beriman, menjadi yakin. Rabbana absorna wa sami'na farji'na ya farji'na na'mal solihan inna muqinun. Surah Sajadah. Walau taro idil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim. Kalau kamu melihat bagaimana orang-orang berdosa itu tertunduk
di hadapan Tuhannya. Apa mereka? Rabbana abasarna, ya Allah kami udah ngelihat. Wa sami'na, kami udah dengar bagaimana cerita-cerita itu orang itu. Farji'na, balikkan kami ke dunia. Na'mal solihan, pasti kami akan beramal soleh. Kalau di ayat yang lain, na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal, beramal soleh yang dulu kami gak pernah kerjakan. Inna muqinun, sesungguhnya kami muqinun, orang-orang yang benar-benar yakin. Nah, udah. Bukan sekedar beriman lagi, yakin. Cuman sayang terlambat. Karena sifat manusia itu seeing is believing gitu loh. Nengok dulu baru percaya. Ya cuman masalah kalau udah nengok ya nggak bisa balik lagi, itu permasalahannya. Seeing is believing istilah. Nengok baru percaya. Kalau kita kan enggak. Makanya iman itu nggak bisa ditengok, dia hanya bisa direnungkan. Nah, balik kepada kaji tadi. Oke, jadi kalau kita mau dapat sifat rahimnya Allah, rahmatnya Allah dari rahimnya 100%, harus apa? Jadilah orang yang bertakwa. Karena orang takwa itu, lagi saya bilang, apa beda orang takwa sama orang beriman? Orang takwa itu orang yang imannya sudah 100%. Itu bedanya apa ya? Orang takwa itu orang yang berimannya sudah 100%. Orang imannya udah bener, imannya udah lengkap. Dalam aku dikatakan ulaika humus shodiqun, orang itu yang udah imannya udah bener. Ulaika alladzina shadaku, orang yang udah imannya bener. Itu dalam surat kedua ayat 177. Itu bedanya. Jadi kalau orang beriman ya tadi, kalau imannya 10% dapat rahimnya berapa persen? Ya 10%. Imannya 50 ya dapat 50. Imannya 70 ya dapat 70. Kalau bertakwa dapat 100. Kenapa ya? Karena orang takwa itu orang imannya udah 100%. Maka dapat rahimnya pun 100%. Nah ini kita mau. Ya lagi-lagi saya bilang tadi, kalau konsepnya daripada alhamdulillah sudah dapat rahimnya, tapi kan gak ada jaminan 100%, sayang juga. Termasuk jaminan masuk langsung ke dalam surga itu ya 100%-nya hanya orang bertakwa, orang beriman enggak. Tidak 100% dia masuk surga. 70% imannya, 70% surganya. 30%-nya mungkin di neraka dulu. Walau kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Kan dosa kita ini Pak pada prinsip harus dibayar. Yang saya bilang dulu, dosa itu termasuk utang. Utang itu dibayar. Utang itu dibayar. Cara bayarnya pakai 3. 1 dengan tobat, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga dengan siksa. Udah bertobat, kita udah bertobat, mungkin. Tapi tobatnya nggak nasuh amat, baru diampunkan 50%. Udah beramal soleh gitu loh. Udah beramal soleh, baru dihapuskan 30% lagi. Tinggal berapa? 20%. Nah 20% dapat kesulitan dunia, dihapuskan 10%. Tinggal berapa? Karena kesulitan dunia, musibah-musibah di dunia ini Pak menghapuskan dosa Pak. Orang beriman itu mau sabar tidak sabar, selama kena musibah dosanya dihapus. Biar dia nggak sabar. Ya kecuali kalau dia tidak ridho, kecuali dia marah-marah lain. Tapi kalau dia sabar, di samping doanya di dosanya dihapus, dia dapat pahala. Nah, gitu, itu bedanya. Ya, jadi kita orang beriman, sabar nggak sabar, dihapus dosa kita. Karena itu mekanisme yang Allah berikan kepada kita. Isbiru aula tasbiru kok di akhirat itu nanti. Sawaun alaikum. Mau sabar nggak sabar, itu mekanisme. Udah berapa terhapus? Berapa yang terhapus? 90. Tinggal berapa? 10%. Dikubur, kena siksa. Dihapus 5%.
siksa itu menghapuskan dosa. Tinggal berapa persen lagi? 5% lagi di akhirat. Syukur-syukur dapat syafaat, alhamdulillah selesai. Dapat syafaat baru kena korting lagi 2,5%. Syafaatnya cuma 2,5%. Nggak full kena dapat syafaatnya. Ya kalau dapat syafaatnya langsung alhamdulillah selamat gitu. Tapi enggak, syafaatnya udah syafaat tambah syafaat Nabi, tambah syafaat amal soleh kita, dapat diskon 2,5%. Tinggal berapa? 2,5%. Nah, itu di neraka. Lumayan 2,5%. Ya mungkin setengah jam lah. Tapi setengah jam di akhirat sama dengan 40 atau 35 tahun kita di sini. Kan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Nah, balik pada kita. Tapi kalau orang takwa enggak. Itu dihapus semua tuh dosa itu. Kan tadi levelnya sudah ya gitu. Jadi orang takwa itu orang yang semua dosanya sudah dihapus oleh 100% dihapus. Makanya orang takwa itu tidak tersentuh api neraka. Kenapa? Semua dosanya sudah dihapus. Wa may taqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Barang saya bertakwa sudah dihapus semua kesalahan Allah Subhanahu wa taala. Itu enaknya orang takwa. Jadi orang beriman itu dapat pengampunan tapi enggak 100%. Tadi gitu. Jadi orang bertakwa itu dihapuskan berapa dosanya? 100%. Nah, itu enaknya jadi orang takwa. Balik kita pada yang tadi. Nah, jadi masuk kita kepada kaji kita aja. Jadi kalau orang sifat rahim itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Kalau mau dapat 100% ya harus bertakwa. Balik kita pada makanya kita harus sampai pada level biar dapat 100% rahim Allah itu. Biar 100%. Kalau 100% kan asik. Nah, cuman lagi-lagi ya ini bukan pekerjaan yang mudah, mesti berusaha, mesti sungguh-sungguh, mesti sabar, mesti istiqomah. Apa lagi? Mesti mengendalikan hawa nafsu sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak apa-apa kita capek-capek, kayak pada saya enggak apa-apa lah capek-capek, tapi kan buahnya nanti kita leha-leha nanti di akhirat. Daripada kita sekarang tenang-tenang saja, di akhirat kita babak belur, gak baik. Ya kalau prasangka baik sih boleh aja Pak. Alhamdulillah prasangka baik, kita orang beriman. Tapi itu gak cukup. Jangan prasangka baik itu jangan terlalu berlebihan. Akhirnya membuat kita menjadi apa? Menjadi leha-leha gitu loh. Menjadi leha-leha. Ada juga orang Pak, karena prasangka baik ini dimasukkan ke dalam surga, tapi neraka dulu juga tetap sama. Kan dalam riwayat itu dipanggil Allah, ya orang yang orang yang sudah di neraka dipanggil Allah 2 orang kan begitu. Ini penggambaran saja, ya. Saya nggak tahu riwayatnya pas sahih atau enggak, tapi itu berkembang di dalam literatur keislaman gitu. Dipanggil Allah 2 orang, sini kamu, gitu. Setelah dihadap di neraka, setelah dipanggil Allah, terus Allah tanya, gimana kalian di neraka? Aduh ya Allah, babak belur kami ya Allah. Enak gak? Aduh ya Allah. Gitu. Cemana jadinya? Udah percaya sekarang? Udah Allah, oke. Sudah, saya udah kalian ngaku dosa, kami ngaku dosa kepada. Udah sekarang balik lagi ke neraka kata Allah. Balik. Yang satu lari, buru-buru, wah gitu. Yang satu diem gitu, nggak lari dia, nengok celingak-celinguk gitu. Nah yang lari itu dipanggil, kenapa kau lari? Ya Allah, udah cukup aku di dunia, ketika kau suruh aku lambat-lambat aku katanya. Nah sekarang walaupun aku nggak mau lagi lambat-lambat, walaupun kau suruh ke neraka aku lari cepat-cepat, nggak mau aku lambat-lambat lagi katanya. Udah cukup di dunia aku lambat kau suruh gitu loh. Nah sekarang aku mau taat. Gitu. Nah, karena kau kayak gitu, udah sekarang kau usah ke neraka, ke surga kau sekarang. Taatnya di situ. Nah, sekarang kenapa kau lambat? Ya Allah, pikir kau panggil aku mau kau masukkan aku ke surga gitu.
Ternyata udah di hadapan kau surga, kau neraka ya. Karena prasangka baik kau ke surga juga gitu. Jadi dua-dua masuk surga. Yang satu ya karena taatnya walaupun disuruh ke neraka, yang satu karena prasangka baiknya. Ya masa dipanggil nggak ada apa-apa kan gitu. Masa cuma dengar kok panggil doang, ya Allah, masa nggak ada apa istilahnya kita. Ya dipanggil kan pasti harusnya ada apa namanya? Ada sesuatu dong, masa dipanggil doang. Yang prasangka baik kau panggil, mau kau hapuskan, kau suruh ke surga, sudah. Karena prasangka baik kau adalah kau ke surga. Itu riwayat itu sangat apa namanya? Sangat ada dalam ruta keislaman kita. Walaupun saya sampai sekarang belum cek itu apakah hadisnya sahih atau enggak gitu. Nah, balik kepada yang tadi. Nah, jadi kalau kita mau dapat 100% rahim Allah ini, maka kita harus apa? Harus bertakwa. Nggak cukup. Harus bertakwa, nggak cukup beriman doang. Nah, sekarang masuk. Nah, sekarang bagaimana biar kita bisa dapat 100% tadi ini? Bagaimana biar mudah menjadi sekarang bagaimana biar mudah jadi orang takwa? Bagaimana biar mudah jadi orang takwa? Saya anggap kita menjadi orang beriman sudah selesai lah. Ini sekarang bagaimana biar mudah jadi orang takwa? Yang pertama satu, jangan merasa cukup dengan iman dan amal soleh kita. Jangan merasa cukup. Itu kunci pertama. Jangan merasa cukup. Begitu kita merasa cukup selesai, kita nggak mau naik level. Jangan merasa cukup. Kan kita banyak gitu. Kan gua udah sholat, kan gua udah sedekah, kan gua udah. Nah penyakitnya begitu selesai Ramadan karena merasa sudah cukup. Karena merasa sudah gitu loh. Akhirnya Ramadan apa? Selesai Ramadan selesai juga. Nah ini jangan. Jadi kuncinya kalau mau jadi orang takwa tuh jangan merasa cukup dengan iman dan amal soleh. Jangan merasa cukup. Harus merasa kurang. Jadi begitu selesai Ramadan tetap kita tambah lagi, apa lagi, terus lagi begitu. Nah penyakitnya begitu kita merasa cukup sudah. Kalau terhadap dunia oke, harus yang kita kedepankan merasa cukup. Tapi kalau terhadap ini jangan, nggak cukup. Ya, jadi prasangka baiknya jangan terlalu prasangka baik. Karena begitu Pak, terlalu insya Allah gue udah jadi orang takwa. Jangan gitu, jangan merasa cukup. Harus, gue udah takwa belum? Kayaknya belum deh. Harus begitu prasangkanya. Dalam konteks agar terhadap Allahnya harus prasangka baik, tapi terhadap diri kita gitu loh. Terhadap diri kita nggak boleh kita merasa cukup. Ya sekarang bagaimana biar kita sampai level itu? Sederhananya Pak, jangan pernah merasa cukup kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh doang. Harus khawatir. Kayaknya saya belum takwa. Kayaknya saya masih kurang. Harus saya tambah lagi. Harus saya istiqomahkan lagi. Nah begitu. Dah di habis Ramadan ini yang kita kedepankan. Ya alhamdulillah kita sudah dapat takwa mudah-mudahan. Tapi jangan kita merasa gua udah cukup, jangan. Begitu merasa cukup selesai Pak. Penyakit itu setan itu begitu. Walaupun dia tidak menjerumuskan kita kepada kekafiran, tapi setan itu setidak-tidak nyerem kita menjadi kafir. Minimal kawan dia sebentar lah di neraka sana. Ya kalau kita nggak takwa kan saya bilang tadi, kalau nggak bertakwa itu gambling. Jadi kalau takwa 100% masuk ke dalam surga langsung tanpa menyentuh api. Maka yang kita doakan kan bukan masuklah kami, hampir nggak ada pada dalam Al-Quran tuh Pak. Satu ayat cuman yang itu pun nggak langsung spesifik masukkan kami ke dalam surga, itu tidak spesifik. Rata-rata apa? Wakina adzabannar. Rata-rata wakina adzabannar. Tapi dalam hadis ada. Tapi dalam hadis pun tidak apa namanya, tidak satu kata aja. Allahumma inni as'alukal jannah, enggak hanya itu. Dalam hadis pun bunyinya enggak begitu, ada tambahannya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha. Begitu. Tetap ditambah lagi, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha. Begitu doanya. Jadi 4 dia, Pak. Ya Allah, masukkan aku dalam surga dan hal-hal yang mendekatkan kepadanya. Min qaulin, lengkap saya. Ya, min qaulin wa amalin, dari berupa perbuatan dan perkataan.
atau perkataan perbuatan. Dan wa'udzubika minan nar, jauhkan api neraka, min qaulin wa ma qaraba ilaiha qaulil amal, dan apa-apa yang mendekatkan kepada jauh dari neraka itu, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi kenapa waqina adzabannar? Karena orang kalau sudah masuk, sudah dijauhkan dari api neraka, sudah pasti, karena cuma di sana cuma 2 tempat. Kalau nggak surga, neraka. Walaupun ada yang mengatakan di tengah-tengah itu Al-A'raf, tapi Al-A'raf itu tempat sementara, tetap aja di ujungnya ya 2 tempat tadi itu. Walaupun ada ya, dalam soal Al-A'raf itu tengah-tengah itu. Jadi orang Araf itu tidak masuk surga, tidak masuk, tapi ujungnya pun nanti dia. Ada yang mengatakan semua penduduk Araf itu pasti masuk surga. Ada yang mengatakan tetap bisa dua-duanya. Ya, jadi gitu. Nah, balik kita pada yang tadi. Makanya waqina itu kalau sudah dijauhkan dari api neraka udah pasti masuk surga. Makanya doanya waqina adzabannar. Karena kalau kita, ya Allah masukkan aku saja ke dalam surga, kan gak ada jaminan kita gak kena neraka. Betul. Contoh kalau kita bilang ini, saya makan nasi, kita bilang gitu, kan gak ada jaminan kan kita nggak pakai tahu, nggak pakai tempe, jadi pakai tahu, tempe dan sebagainya, kan gitu. Nah, jadi kalau kita minta ke surga juga, jangan bisa juga kan nerakanya. Makanya, tapi kalau sudah kita jauh dari api neraka, semua pasti masuk. Makanya semua doa dalam Al-Quran itu waqina adzabannar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Waqina adzabannar. Nah, balik kepada kita. Dan jadi bagaimana caranya biar bisa jadi orang takwa ini? Sederhananya, mudahnya. Nah, ini ya walaupun nggak mudah juga gitu. Tetap harus berjuang apa? Jangan merasa cukup. Sudah beriman dan beramal soleh, harus tetap. Makanya setelah Ramadan datang, emangnya cukup? Enggak, Pak. Muncul apa? Muncul Zulhijjah. Zulhijjah itu kita disuruh beramal lagi, Kita lihat disemangati kita dengan amal-amal yang gila-gilaan juga. Muncul Zulhijjah. Malah kalau kita melihat amal-amal Zulhijjah itu juga amal-amal yang mengimbangi amal-amal Ramadan. 9 hari atau 10 hari Zulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik. Bahkan Ramadan pun kalah. Kalau siangnya, tapi kalau malamnya, jadi kalau hari yang terbaik itu adalah hari Zulhijjah. Itu 10 hari mah kalah termasuk Ramadan. Tapi kalau malam, yang the best malam Lailatul Qadar. Cuman masalahnya malam Lailatul Qadar itu kita nggak tahu kapan. Nah, kalau Zulhijjah itu kan udah jelas batasannya, 1 sampai 10. Jadi selalu ada amal. Makanya ketika turun surat Al-Baqarah ayat 190 ya, Al-Baqarah bunyinya ya 200 berapa? Al-Baqarah. Nah, ini ayat ini asbabun nuzulnya ketika sahabat-sahabat sudah berperang, sudah habis-habisan, udah menang, terus merasa udah cukup, akhirnya mereka nggak mau infak lagi. Merasa apa? Sudah habis-habisan infak di mana? Di waktu perang. Mereka mau berhenti infak. Turun ayat. Ya. Surat ayat 200 berapa tuh? Nah, ini dia. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
Wa anfiqu fi 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayatnya sebelum nuzulnya apa? Ketika selesai perang, mereka merasa sudah habisan, mereka berhenti. Udahlah sekarang ya Rasulullah, kita ini kan udah perang, kita sekarang udah menang. Ya kami udah kemarin udah habis-habisan ikut berperang sama engkau. Kami sekarang sudah apa namanya? Sudah selesailah perjuangan. Nah, kami pengen uang kami ini, kami mau menata hidup kami. Kami pengen uang kami ini, pengen bangun rumah kami. Kami pengen, ya udahlah cukuplah, udahlah. Kami kemarin udah berdarah-darah. Ya sekarang kami pengen, ya untuk hidup kami lah sekarang. Turun ayat. Wa anfiqu, tetap kau berinfak kata Allah. Apa ujungnya? Wala tulqu bi aydikum ila. Jangan kau masukkan tanganmu atau dirimu dalam kehancuran. Artinya apa? Begitu kita berhenti beramal atau merasa cukup beramal, disitulah kehancuran akan datang. Makanya ujungnya apa? Wa ahsinu, tetap kau berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menceritanya asbabun nuzul ayat ini adalah orang yang merasa udah selesai, ya sudahlah sekarang kita. Nah kan dalam konteks sekarang kita merasa udah selesai Ramadan, berarti udah nggak sedekah lagi dong, kan udah habis-habisan Ramadannya. Maksudnya ya kalau betul-betul habis 100% ya nggak apa-apa gitu. Ini kan masih ada sisa-sisa, merasa kan udah kemarin. Akhirnya apa? Udah merasa cukup, sekarang nggak mau infak lagi. Ya udah malas ke masjid lagi. Udah merasa sudah cukup Ramadan, udah dapat lipat-lipat ganda, apalagi merasa dapat Lailatul Qadar, udah akhirnya begitu Ramadan merasa cukup, selesai Ramadan. Nah ini bahaya. Apa? Wala tulqu bi aydikum ila, jangan kau masukkan dirimu dalam kehancuran. Nah, ayat ini sering dipakai apa namanya? Larangan merokok. Nah, ini sering dipakai. Sepotong ayat. Jangan kau masukkan tanganmu dalam kerusakan atau kehancuran. Ini sering dipakai ayat supaya jangan merokok. Ya, atau termasuk jangan merugikan diri sendiri gitu. Ya, ini sering dipakai. Tapi kalau kita lihat konteksnya, walaupun itu boleh aja ditarik sedikit, tapi konteks ayatnya apa? Orang yang berhenti berinfak. Kalau kita dalam konteks lebih luas, orang merasa cukup dalam beramal soleh, akhirnya dia tidak mau beramal soleh lagi. Begitu dia berhenti beramal soleh, begitu dia merasa cukup, akan bisa memasukkan dia dalam kehancuran. Karena ya sudah merasa, ya udahlah, gua ada cukup kemarin. Menjadi tidak ke masjid lagi, tidak baca Quran lagi, ya sedekah pun mulai. Kalau enggak sekarang masih ada, tetap sedekah, tetap ke masjid. Nah, tetap puasa apa? Puasa 6. Ya, walaupun saya belum puasa 6 sekarang nih, masih jalan-jalan terus nih, agak berat. Kalau jalan-jalan ini susah Pak kita puasa ini, gimana? Bingung kita ini, agak berat. Tapi kok Ramadan tuh kenapa nggak berat? Ya bingung kita ya. Mau gimana aja nggak ada itu, nggak ada apa namanya tantangan tuh nggak gitu berat. Itu memang hebatnya Ramadan itu. Capek gimana pun, berjuang gimana pun, rasanya ringan aja. Tapi sekarang jalan-jalan dikit kok rasanya berat banget. Diundang orang makan dikit, pakai yang dalil itu kan, diundang orang kan gitu kan. Jadi kalau Ramadan kan memang kita nggak bisa makan kan, mau diundang gimana tapi nggak boleh. Jadi kalau sekarang ini apa? Agak rasa apa namanya? Rasa apa ya? Tapi ya bagus juga kan diundang orang kan gitu. Nah kita mau puasa, tamu datang ke rumah pula, masa kita suruh dia makan kita nggak makan kan? Terpaksa kita makan juga kan gitu. Jadi ima keluar menghormati undangan orang, di rumah menghormati tamu kan, kata Nabi juga hormati tamu kan, nggak mungkin Pak. Coba kalau kita kasih minum orang di rumah kita kasih makan, kita nggak makan, kan dia bingung, jangan-jangan racun pula kan? Betul. Coba Pak, kasih orang makan minum di rumah, kita nggak makan, pasti orang tua akan nggak mau juga dia makan dong, ya, jangan-jangan racun pula. Betul. Nah gara-gara itu kan jadi nggak puasa, belum puasa juga kita ini kan. Makanya begitu kok puasa 6 ini, jangan jalan keluar, jangan juga. Ustaz ada di rumah nggak? Sorry ya, saya hari ini ada keperluan, bilang aja gitu kan. Ada urusan. Ya kan nggak salah kan, ada urusan, ada keperluan, betul. Maksudnya ya keperluannya puasa kan gitu. Kan nggak mungkin bilang, lo boleh datang, tapi nanti gua nggak nyungguin ya kan, nggak mungkin juga kan. Nah, gitu.
Nah, balik kita pada yang tadi. Jadi kunci agar kita bisa tetap mendapat ketakwaan itu sederhananya, walaupun tidak sederhana apa, jangan merasa tetap merasa kurang, tetap beramal. Nah, begitu kita merasa cukup Ramadan, itulah yang dalam istilah sekarang namanya Ramadaniun. Ramadaniun itu orang yang amalnya Ramadan doang. Habis Ramadan karena merasa sudah cukup, akhirnya kembali back to basic. Kalau kita enggak, ya turun-turun dikit tuh wajar lah, tapi jangan sampai turun sama sekali. Makanya begitu Ramadan tetap ada puasa 6, tetap ada puasa Senin, Kamis, tetap ada begitu. Enggak berhenti sama sekali. Walaupun nilainya sunnah. Bahkan hadisnya itu cukup hebat sekali. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari puasa Syawal, seolah-olah puasa setahun penuh. Begitu, seolah-olah dia puasa setahun penuh. Nah, mudah-mudahan kesempatan kita kalau bisa, ya, mari kita lanjutkan amal-amal ini dengan terus ke masjid, terus puasa juga tetap, terus baca Quran, terus tetap qiyamul lail, tetap kita amal-amal supaya apa? Jangan sampai kita merasa cukup akhirnya kita menjadi termasuk orang yang apa tadi? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Masukkan diri ke dalam kehancuran. Nauzubillah. Ya, sekarang demikian, mudah-mudahan insyaallah pada pengajian berikutnya kita masuk pada kajian kita yang sebelumnya. Amin ya rabbal Walau bisawab. Itu berdoa untuk majelis. Maka kita stop dulu. Karena kita sudah masuk duha ya, awal duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.